coaching bersama dengan Ibu Surya Prabayanti. Sebelum melakukan coaching ini, apa nih persiapan Ibu sebelum melakukan coaching ini? Sebelum melaksanakan coaching ini, tentunya persiapan yang akan saya lakukan itu Bu, ya tentunya saya menyiapkan waktu, waktu yang terjadwal, kemudian saya menyiapkan juga beberapa pertanyaan berbobot yang akan nanti saya sampaikan secara langsung bersama dengan Ibu Surya Prabayanti. Iya, betul sekali Bu. Iya, tentunya kita harus menyiapkan waktu dulu, kemudian pertanyaan-pertanyaan harus dicatat dengan baik. Iya. Nah, dari persiapan tadi, apa nih kompetensi coaching yang akan Ibu kembangkan? Baik Ibu, terima kasih. Pertanyaannya itu, jadi kompetensi yang akan saya persiapkan itu ada 3 ya Bu ya. Kan? Jadi saya akan mengupayakan dari ketiga ini. Yang pertama itu ada mendengarkan aktif, kemudian ada kehadiran penuh, kemudian yang ketiga itu adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi ini yang akan saya persiapkan 3 kompetensi ini. Iya. Dari ketiga kompetensi yang Ibu ingin kembangkan, kira-kira apa Ibu ingin fokus mengembangkan yang kompetensi yang mana Bu? Baik Ibu, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan itu ya tentunya nanti di situ ada poin yang ketiga tadi ya Bu ya. Jadi saya mengupayakan yang di poin ketiga itu tentang mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching nantinya. Jadi seperti itu. Iya. Nah, Ibu sudah menemukan beberapa indikator yang ingin Ibu kembangkan. Jadi apa nih harapan dan tujuan Ibu ke depannya? Jadi tentunya harapan saya dan tujuan saya ke depannya adalah pada saat melakukan coaching ini, ya saya bersama pihak coaching nantinya itu akan menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang ada. Jadi rencananya seperti itu. Ya, jadi tentunya kalau kita melakukan coaching ini, tentunya kita harus tujuan kita bekerja untuk menemukan solusi-solusi dari Betul sekali. Jadi tujuan, harapan dan indikator informasi dan baik Ibu, kalau begitu izinkan saya mohon izin tetap di sini untuk mengobserver Ibu pada saat melakukan coaching ya. Baik Ibu. Ya. Bu Surya, silakan masuk Bu Surya. Oke. Jadi Bu Surya, bagaimana kabarnya Bu Surya? Baik Bu. Selamat pagi Bu Surya. Jadi begini Bu, saya bersama Ibu Surya ini sebentar lagi kami memang akan melakukan coaching ya Bu Surya ya. Jadi kami hari ini memang kami telah menjadwalkan sih ada coaching. Jadi nanti saya akan berbincang-bincang tentang permasalahan apa saja yang ingin kami berikan solusi. Jadi silakan Bu Surya. Jadi terima kasih Bu karena Ibu sudah menyempatkan waktu untuk mendengarkan apa yang nanti saya ingin sampaikan. Jadi pada kesempatan kali ini, pertemuan kita hari ini, saya ingin membicarakan Bu ini tentang siswa saya di sekolah, di mana kami kan di sekolah ini setiap hari Jumat itu ada budaya bersih ya, budaya bersih. Jadi setiap hari Jumat itu kami membiasakan untuk anak-anak membawa alat sekolah. Jadi permasalahannya di sini Bu, ada beberapa siswa saya setelah saya perhatikan ini tidak bawa alat. Selain tidak membawa alat, mereka juga kadang datangnya terlambat ke sekolah. Jadi itu ya permasalahan yang Ibu rasakan sekarang ya, adanya murid Ibu ini yang memang selalu terlambat datang ke sekolah, kemudian pada saat melakukan kegiatan Jumat bersih ini selalu saja tidak membawa alat. Ya betul sekali Bu. Kira-kira kendala yang murid Ibu lakukan seperti itu sehingga terjadi seperti itu terlambat, kemudian tidak membawa alat, itu kendalanya apa ya? Setelah saya mencoba menanyakan kepada murid saya itu Bu, pertama kendala mereka datang terlambat itu karena memang terlambat bangun. Selain terlambat bangun karena mereka ternyata yang ada beberapa anak ini ternyata saling menjemput, jadi kadang mereka menunggu temannya untuk jemput, akhirnya terlambat juga itu datang ke sekolah. Selain itu Bu, mengenai alat-alat, kenapa mereka tidak bawa alat itu, saya tanyakan karena memang mungkin di rumahnya minim
peralatan yang mau artinya mereka bersama orang tuanya juga pakai, jadi sama-sama pakai. Terkadang Jadi ada ya, semacam kebetulan di Jumat Iya. kegiatan bersih itu Makanya kebetulan juga orang tuanya makanya menggunakan di ladang ya, di ya, sawah, ya, jadi betul, seperti itu. Bu. Jadi seperti itu permasalahannya. Ya. Terus kemudian ini Bu, dengan adanya kendala-kendala seperti itu, kira-kira ada tidak solusi lain yang Ibu lakukan agar tidak terjadinya lagi kendala-kendala seperti itu, kemudian tidak terjadinya keterlambatan, kemudian murid-murid Ibu bisa lagi mungkin selanjutnya tidaklah melakukan kesalahan yang berulang. Jadi tidak solusi yang Ibu lakukan. Jadi selama ini Bu, yang ingin saya lakukan ini kepada murid saya ini, pertama supaya mereka tidak saling menunggu dan supaya tidak terlambat datang ke sekolah ini, mereka memang harus punya jadwal, artinya paling tidak bagaimana pengingat waktu lah, bagaimana mereka mengingatkan waktu supaya bisa bangun pagi. Kalau tidak pakai pengingat waktu, mungkin mereka minta tolong kepada orang di rumahnya untuk dibangunkan lebih awal pada saat kegiatan hari Jumat itu. Selain itu untuk solusi sementara, karena mereka tidak membawa alat, artinya tetap kita memberikan juga tugasnya sama seperti yang lain, menjaga lingkungan sekolah tetap bersih ini. Dengan cara mereka tugasnya karena tidak membawa alat, yang memungut sampah-sampah di sekitar sekolah. Baik, bagus sekali solusinya yang Ibu berikan tadi itu. Nah, selanjutnya Ibu, menurut Ibu ketidakpatuhan murid Ibu di sekolah ini, jika dilihat dari skala 1 sampai 10 itu berada di skala berapa Bu? Ini murid-murid Ibu yang sering saja melanggar Iya betul. Jadi karena sudah berapa kali ini melakukan pelanggaran seperti ini, jadi saya kategorikan ketidakpatuhan mereka itu berarti skala 5 sekarang. Skala 5. Ya, skala 5. Skala 5 ya Bu. Ya. Jadi kedepannya Ibu mengharapkan ini kesuksesan Ibu ini dalam kegiatan Jumat bersih ini agar tidak terlambat lagi, Ibu ingin mencapai di skala berapa? Jadi untuk kedepannya supaya anak ini, keinginan saya ini, harapan saya ini tentunya anak bisa naik walaupun secara bertahap. Jadi untuk di awal ini saya menginginkan mereka berada di skala 7 mungkin di awal perubahan mereka ini, jadi seperti itu. Tentunya untuk kedepannya itu makin naik, jadi seperti itu harapannya. Baik Ibu, bagus sekali Bu ya, dari secara perlahan kita secara bertahap-tahap ya maksudnya. Jadi kira-kira Bu ini adakah maksudnya setelah ketercapaian ini Ibu capai ini, kedepannya apa yang Ibu ingin capai, maksudnya kompetensi yang Ibu kembangkan lagi? Yang artinya tentunya harapannya setelah berproses ini anak-anak kita ini mematuhi peraturan sekolah, seperti datang tepat waktu, melaksanakan tugas-tugas sama seperti hal teman-teman yang lain. Jika disuruh membawa alat untuk dipakai dalam kegiatan sekolah, mereka bisa mengikuti itu walaupun secara perlahan, karena memang kami melihat dan latar belakang keluarga itu beda-beda, mungkin ada yang punya di rumahnya, ada yang tidak, tetapi kalaupun mereka tidak mampu membawa alat sampai jangka waktu tertentu, ya kita bagaimana memberikan tugas-tugas yang nilai porsinya hampir sama dengan teman-teman yang lain. Baik. Kemudian agar ketercapaian ini ya di sekolah Ibu ini tidak terjadi lagi kendala-kendala, kira-kira pihak siapa saja Bu, pihak mana saja yang bisa bekerja sama dengan Ibu agar semua nanti kedepannya berjalan dengan lancar? Betul Bu, tentunya dalam melihat perubahan seorang murid ini tentu kita harus melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, karena tidak mungkin kita melakukannya, apalagi ini skala organisasi tidak mungkin kita lakukan sendiri. Mungkin kita bekerja sama dengan pihak-pihak di sekolah, apakah seperti wali kelasnya, guru piketnya, bagaimana sama-sama mengontrol anak ini kedepannya tentunya bisa lebih baik lagi. Artinya lebih baiknya dalam hal bisa cepat datang ke sekolah, mengikuti aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh pihak sekolah. Luar biasa sekali Bu ya, karena memang ya kita harus berkolaborasi antara pihak yang satu dengan pihak yang lain. Tidak bisa dipungkiri Bu, tidak bisa kita anukan sendiri ke anak-anak. Jadi memang untuk mencapai suatu kesuksesan di sekolah kita itu memang kita memang membutuhkan kolaborasi yang baik ya, antara pihak kepala sekolah dengan yang lainnya, dengan pihak yang tiket, guru bidang studi yang lain, wali kelas, jika perlu mungkin juga dengan orang tua walinya secara langsung ya, kita bisa secara langsung agar tidak terjadi lagi seperti itu. Jadi
saya merasa senang ya. Jadi yang tadinya mungkin terkadang kita lupa apa yang harus kita lakukan, tapi setelah proses coaching ini saya menemukan solusi-solusi apa yang harus saya terapkan ke depannya untuk bagaimana membina siswa saya yang menghadapi permasalahan ini. Ya, bagus sekali Bu. Jadi seperti kita lakukan pembinaan-pembinaannya. Ya, betul. Jadi ya baik Bu Surya. Jadi saya rasa coaching kita hari ini sangat luar biasa sekali ya, Betul. karena banyak sekali pembelajaran yang kita dapatkan hari ini Bu Surya. Terima kasih banyak Bu Ya, Surya. terima kasih Bu, terima kasih juga Ibu Iya. Maya sudah melihat kegiatan ini. Ya, terima kasih Bu, semoga Ya, sama-sama. kita bisa menjadi lebih baik sebagai guru ke Iya, depan. Iya, betul. terima kasih sekali. Mari saya permisi. Ya. Silakan Ibu mau mengajar kembali lagi. Iya. Oh iya, Mari silakan, Bu. Bu. Iya. Iya. Lagi. Tembakin. Oke. Jadi begitu Bu ya. Tadi alhamdulillah antara saya dengan Ibu Nilu Surya Prabayanti tadi telah melakukan coaching bersama Ibu Surya tadi. Seperti yang Ibu telah lihat tadi bersama-sama. Baik, ya menurut ada catatan-catatan saya, jadi coaching tadi sudah selesai dan berjalan lancar ya. Iya, jadi penuh terima dengan kasih. canda tawa, dengan santai. Iya. Iya. Jadi bagaimana perasaannya Ibu selama melakukan coaching tadi? Iya Ibu, terima kasih. Jadi perasaan saya Ibu ya, perasaan saya sangat luar biasa sekali, merasa senang, Iya. kemudian merasa sangat lega ya setelah mendengarkan dari beberapa permasalahan yang disampaikan dari Ibu Surya Prabayanti tadi. Iya. Itu alhamdulillah sangat luar biasa sekali menurut saya Ibu. Jadi seperti itu. Oke, jadi menurut Ibu tadi seperti yang disampaikan sebelum sesi coaching, Ya, apakah indikator atau kompetensi ini sudah tercapai ya? nah, iya, baik. Ya, jadi saya merasa bahwa setelah pelaksanaan coaching tadi ya, saya merasa indikator yang ingin saya kembangkan itu sudah terlaksana dengan baik, karena apa ya, beliau merasa sangat senang sekali dengan adanya permasalahan yang disampaikan. Kemudian beliau juga merasa, Ibu Surya tadi ya, merasa bahwa permasalahan-permasalahan yang dia sampaikan tadi merasa terpecahkan karena adanya solusi yang diberikan. Beliau bisa memecahkan permasalahan. Seperti itulah tujuan dari coaching ya, Iya, jadi betul kita bisa sekali. menemukan masalah dari solusi dan Iya, menemukan solusi. betul sekali. Nah, tadi saat Ibu melakukan coaching dengan Ibu Surya, Iya. saya mencatat beberapa bagian penting. Ini saya sampaikan yang obrolan coaching tadi berjalan dengan santai, canda tawa, Iya. tapi tetap fokus pada permasalahan. Iya. Kemudian Ibu juga mendengarkan dengan baik, kemudian Ibu merasakan permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Surya. Iya, betul sekali Bu. Iya, dan yang paling penting di sini adalah bisa menemukan solusi dari permasalahan Ibu Surya tadi. Iya. Nah, dan Ibu juga tadi sudah memberikan umpan balik ya, memberikan umpan balik terhadap Ibu Surya. Nah, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan di sekolah? Tentunya kompetensi yang ingin saya kembangkan di sekolah itu adalah saya berharap agar kedepannya ini ketika terjadi suatu permasalahan-permasalahan di sekolah saya khususnya itu tentunya kami bisa memecahkan suatu permasalahan yang ada, jadi bisa memberikan solusi ketika ada permasalahan-permasalahan yang terjadi dengan baik. Jadi seperti itu. Iya, betul sekali Bu. Iya. Jadi tentunya kita sebagai seorang guru tentu kan yang akan menemukan permasalahan-permasalahan Iya, yang betul murid sekali, dan Bu. alangkah bagi kita memecahkan secara bersama-sama menemukan solusinya. Nah, menurut Ibu indikator apa yang tadi tadi Ibu merasa berhasil sebagai coach? Jadi seperti ini, karena kan saya kan tadi berharap bahwa kompetensi yang ingin saya kembangkan tadi adalah kompetensi dalam mengajukan pertanyaan pokok. Jadi saya merasa bahwa setelah saya memberikan coaching tadi bersama Ibu Surya, ternyata alhamdulillah pihak dari Ibu Surya ini ternyata bisa menemukan solusinya dari permasalahan yang dia sampaikan. Jadi seperti itu. Iya, baik Bu. Terima kasih nih atas waktunya. Iya, sama-sama Ibu. Semoga kita bisa mengatasi segala permasalahan kita yang kita hadapi selama berinteraksi dengan murid di sekolah. Semoga kita semua tetap sehat dan Amin. bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya ya. Iya. Jadi seperti itu ya. Iya. Pertemuan kita hari ini.
banyak Bu.